Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebentar mau rapat jam 10. Setengah 10. Tunggu ya, Mi. Aja di depan. Dari penting. Tapi atasnya, tapi dari pagi kan nggak ada saya lihat. Ya. Assalamualaikum rapat jam 10-an. Asal ada yang Pak Kajur. Rapat nih di sini. Di sini aja rapat. Oke. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang parameter lalu lintas ya. Kemarin saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan rekayasa lalu lintas. Di sini akan lebih lebih fokus ya, maksudnya terhadap bagaimana pengambilan sampel lalu lintas. Jadi sebelum kita turun survei, yang harus dipahami adalah bagaimana dan apa itu kecepatan, apa itu volume, apa itu karakteristik lalu lintas, apa parameternya ya. Selanjutnya kita lihat dulu indikator rekayasa lalu lintas. Jadi indikator rekayasa lalu lintas itu adalah manusia atau pengguna jalan, kendaraan, jalan sama lingkungannya ya. Itu yang kita harus tahu adalah parameter lalu lintas ya. Jadi di dalam parameter kita akan melihat apa-apa yang harus dipahami adik-adik ya. Kalau kita bisa tahu parameter lalu lintas adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur, menganalisis ya, untuk mengevaluasi kinerja serta karakteristik arus lalu lintas. Jadi sebenarnya parameter itu terbagi dua. Ada makroskopis, ada juga mikroskopis. Nanti akan lebih saya jelaskan sebentar. Ya, jadi di parameter lalu lintas kita bisa membedakan makroskopis adalah arus, kecepatan, kepadatan. Sedangkan kalau untuk mikroskopik adalah waktu atau jarak antar kendaraan. Itu semua akan kita pelajari dalam parameter lalu lintas. Jadi kalau ditanyakan apa sih sebenarnya parameter lalu lintas? Jadi ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur, menganalisis ya, dan mengevaluasi kinerja. Apa yang adik-adik pahami tentang kinerja ya. Jadi adik-adik bisa pahami bahwa kinerja adalah kemampuan suatu ruas jalan atau simpang untuk melayani arus kendaraan. Jadi kalau kita mau lihat kinerjanya masih bagus, berarti masih bagus jalannya, tidak ada kemacetan. Kalau sudah dibilang kinerjanya jelek, dia di CDE atau F. Berarti kalau dia di DEF, apa yang harus kita lakukan karena sudah macet? Artinya apa? Kecepatan mobil hanya berjalan 20 km per jam. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang harus dipahami hal tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini adik-adik yang tadi saya sudah jelaskan yang mana karakteristik makroskopik, yang mana karakteristik mikroskopik ya. Jadi di sini adik-adik bisa lihat makroskopik adalah parameter arus lalu lintas secara keseluruhan atau yang primer, volume, kecepatan, dan kerapatan. Sedangkan kalau mikroskopik adalah parameter perilaku dari kendaraan secara sendiri ya. Misalnya headway-nya, waktu antara dua kendaraan yang berurutan, atau spacing
jarak antara dua kendaraan yang berurutan atau clearance ya, seperti itu. Setelah itu tiga karakteristik dasar sebagai bahan penyusun lalu lintas adalah arus, kecepatan, dan kepadatan. Adik-adik bisa lihat di sini pengertian daripada namanya arus atau volume lalu lintas, suatu ukuran lalu lintas yang dinyatakan sebagai jumlah kendaraan atau unit transportasi lain yang melewati suatu titik jalan atau melewati bagian jalan selama interval waktu ya, seperti itu. Kalau ada temennya mau masuk ini ya, saya simpan dulu ya. Sudah masuk ya. Oke, kalau ada yang baru masuk langsung biasa terhenti ini ya. Oke, sudah masuk ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi adik-adik yang baru masuk, adik-adik kita akan belajar tentang parameter lalu lintas ya. Ada makroskopik, ada mikroskopik. Jadi yang harus kita pahami, makroskopik adalah secara keseluruhan ya, arus lalu lintas secara keseluruhan, yaitu volume lalu lintas, kecepatan dan kerapatan. Sedangkan kalau mikroskopik itu parameter perilaku dari kendaraan secara sendiri ya, seperti headway, spacing-nya, dan clearance, seperti itu. Tiga karakteristik dasar yaitu arus, kecepatan, dan kepadatan. Di sini kita akan melihat apa yang dimaksud dengan volume lalu lintas. Jadi volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang lewat ya dalam satu waktu. Kalau di survei lalu lintas itu biasanya kita hitungnya per jam. Dalam per jam itu kita bagi lagi menjadi per 15 menit. Dalam 15 menit berapa kendaraan yang lewat, itu yang akan kita hitung seperti itu. Misalnya dari 12 jam ini, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, di mana jam puncaknya. Biasanya kan jam puncak itu kita ambil per 3 jam. Misalnya jam 6 sampai jam 9, jam 11 sampai jam 2. Yaitu jam pulangnya lagi kita ambil jam 4 sampai jam 6. Itu kita menganggap bahwa disitulah jam puncak di jalan tersebut. Setelah itu kita mengambil lagi kecepatan arus bebas di mana kita melihat sudah lengang. Biasanya itu jam 11 malam atau jam 12 malam ya sampai jam 2 subuh. Kita ngambil contoh example-nya berapa kecepatan yang terjadi jika ruang arus bebas itu terjadi, artinya tidak ada hambatan di dalam situ. Bisa juga kita ambil di jam 4 subuh sampai jam 6 subuh. Ya, seperti itu. Adik-adik bisa lihat di sini untuk klasifikasi perhitungan volume kendaraan ya. Jadi untuk MKJI itu untuk klasifikasi volume kendaraan kita menggunakan dua pedoman. Yang pertama adalah pedoman PKJI yang terbaru dan MKJI di tahun 97. Yang Ibu berikan adalah di sini adalah yang MKJI. Nanti PKJI-nya saya akan share pedoman. Jadi adik-adik nanti saya berikan tugas untuk membandingkan antara MKJI dengan PKJI, baik itu cara penentuan klasifikasi volume kendaraan dan penentuan model perhitungannya seperti itu
ya. Kita masuk ke MKJI dulu. Dia terbagi atas 4, yaitu LF atau kendaraan ringan, HF facial ya, kendaraan berat, dan MC sepeda motor dan UM ya. Apa namanya? Kendaraan tak bermotor. Ya, seperti itu. Jadi light vehicle ya, sudah itu heavy vehicle, sudah itu sama kendaraan tak bermotor ya, seperti ini. Ini contoh. Kalau di klasifikasi PKJI itu agak lebih banyak lagi ya. Nanti akan kita coba share juga ya. Ini kalau MKJI ya. Ini kalau di sini saya lebih perjelas ya. Jarak asnya ya, yang mana disebut dengan LF, yang mana disebut dengan HF, yang mana disebut dengan MC, yang di mana disebut kendaraan tidak bermotor atau UM ya. Jadi terbagi. Jadi adik-adik kalau lewat mobil, adik-adik hitung, oh mobil ringan, kendaraan ringan, oh kendaraan berat, oh sepeda motor, oh ini kendaraan tidak bermotor, sepeda becak ya, seperti itu. Ini adik-adik juga bisa lihat di sini satuan mobil penumpang. Jadi ada juga satuannya, Dek. Ya, ada satuannya. Jadi adik-adik hitung semua berapa jumlah kendaraan, berapa jumlah jumlah mobil, berapa jumlah sepeda, berapa jumlah mobil besar, berapa jumlah motor. Dalam satu satuan kita harus punya satu acuan. Di sini acuan kita adalah mobil penumpang. Jadi mobil penumpang yang kita anggap satu. Jadi mobil besar terhadap mobil penumpang pasti lebih dari satu karena dia lebih besar daripada mobil penumpang. Motor pasti lebih kecil daripada mobil penumpang ya. Jadi seperti itu nilainya. Nanti akan ada tabelnya. Oh, kalau di mobil berat itu 1,2. Kalau sepeda motor itu 0,6 sampai 0,8. Nanti ada tabelnya seperti itu ya. Jadi ekivalensi mobil penumpang adalah adik-adik bisa lihat di sini faktor yang menunjukkan pengaruh berbagai tipe kendaraan yang dibandingkan dengan kendaraan ringan terhadap kecepatan, kemampuan gerak dan ruang kendaraan ringan dalam arus lalu lintas. Sedangkan kalau satuan mobil penumpang adalah arus berbagai tipe kendaraan diubah menjadi arus kendaraan ringan, termasuk mobil penumpang dengan menggunakan EMP ya, seperti itu. Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini EMP-nya. Ini HF-nya. Kalau dia dua lajur tak terbagi, apa maksudnya dua lajur tak terbagi? Artinya tidak ada median. Tidak ada median. Ada yang biasa di tengah-tengah. Kalau kita jalan, ya kita jalan, ada di tengah itu harus depan dengan arah kiri seperti itu. Ya, itu tidak terbagi, artinya tidak ada median di tengah. Ini kalau dua lajur tak terbagi itu 1,3 ya, sedangkan kalau untuk 4 lajur tak terbagi itu 1,3. Kalau arus lalu lintasnya berarti di bawah 1.800, 1,3 di lebih besar, lebih kecil 1,3, lebih besar dari 1.800 1,2. Sedangkan kalau MC adik-adik bisa lihat di sini ada 0,4, ada 0,2 ya, terbagi lagi. Kalau lebih besar lebar jalur lalu lintasnya di bawah 6, 0,5. Yaitu jalur lalu lintasnya lebih besar dari 6, 0,4. Kalau tadi yang lebih kecil 0,5. Ini ada semua di MKJI. Adik-adik tolong di-download MKJI 97 dan PKJI 2023. Ya, seperti itu. Adik-adik bisa lihat di sini ya, waktu volume lalu lintas average daily traffic ADT adalah volume lalu lintas harian. Sedangkan kalau annual average daily traffic volume lalu lintas harian rata-rata tahunan ya.
Sudah itu kita harus lihat kalau ada rata-rata harian pasti ada mingguan. Sudah mingguan ada pasti tahunan, ya seperti itu. Jadi kalau lintas harian rata-rata ADT adalah hasil bagi jumlah kendaraan yang diperoleh selama pengamatan dengan lamanya pengamatan. Jadi kalau kita lamanya pengamatan 7 hari ya dibagi 7 hari. Kalau kita pengamatannya kita 30 hari ya dibagi 30 hari. Jadi ini LHR fungsinya adalah mendesain jalan antar kota. Kalau kita menganggap bahwa itu adalah volume jalan besar atau jalan provinsi, artinya apa? LHR-nya itu lebih tinggi. Artinya bagaimana kita mendesain suatu jalan pasti harus lebih lebar, lebih besar jalanannya dan lebih tebal aspalnya atau rigid pavement-nya. Jangan sampai adik-adik membuat spesifikasi teknisnya untuk jalan kabupaten, tapi desainnya untuk area lokal atau sekunder kota. Itu kan tidak bisa. Artinya jalan itu akan lebih cepat rusak karena volume lalu lintas melebihi kapasitas. Seperti itu, ya. Itu fungsi daripada pertumbuhan lalu lintasnya. Nah, contohnya ini adik-adik bisa lihat di sini misalnya ya, ini Januari, ya jumlah kerjanya 22, jumlah harinya 31, total hari kerjanya 208, total 1 bulan 425, sudah itu ini hariannya ya, ADT-nya, E per C, volumenya, ini nih rata-ratanya. Jadi kita bisa tahu bahwa ternyata AWT atau kendaraan itu 14.918 kendaraan per hari. Ini kita tidak bisa kalkulasikan bahwa rencana yang bisa melalui kendaraan itu sekitar 14.000. Kalau kita sudah tahu biasanya kan kalau kita membuat satu jalan pasti ada pertemuannya ya, pertemuan jalan di tengah, ada yang arah kiri, ada arah kanan, kita mau bikin luas jalan. Artinya kita harus melihat jalan-jalan sebelum jalanan yang akan kita bangun, misalnya seperti itu. Ini untuk penentuan untuk bangun jalan baru seperti itu. Artinya sudah ada survei lalu lintasnya, ya. Seperti itu. Sedangkan kalau adik-adik bisa lihat volume per jam, adik-adik bisa juga perhatikan karena dapat mengetahui kapan volume lalu lintas tersebut memuncak, ya, sebagai dasar untuk desain dan analisis, ya. Jadi biasa kita ambil ada faktornya nih, kalau di desa 0,5 sampai 0,25, pinggiran 0,2 sampai 0,15. Kota ada rute radial, ada rute lingkaran. Jadi kalau rute radial adalah rute transportasi atau jaringan jalan yang menghubungkan pusat kota ya dengan daerah pinggiran. Itu namanya rute radial ya, seperti itu. Jadi adik-adik harus memahami kalau rute radial itu seperti ini. Sedangkan kalau kita juga harus memahami kalau rute lingkaran adalah rute yang mengelilingi suatu wilayah tertentu, biasanya pusat kota ya, yang menghubungkan rute radial tanpa harus melewati titik pusat. Itu pengertian daripada rute lingkaran ya, seperti itu. Ya, jadi jenis rute rute radial ya. Kita bisa juga harus pahami bahwa semua punya kekurangan ya. Jadi kalau keuntungannya ada efisiensi jarak, itu navigasi mudah. Tetapi kekurangannya adalah kemacetannya terpusat.
ya seperti itu. Sedangkan kalau untuk lalu lingkaran biasanya ya ada untuk kita lihat yang mengelilingi suatu wilayah tertentu, biasanya itu ada dia di pusat kota, itu namanya rute lingkaran ya. Jadi memang kita harus pahami bahwa ternyata rute lingkaran seperti ini, rute radial seperti ini ya, seperti itu. Itu hubungan antara volume dengan arus lalu lintas maksimal ya. Jadi faktor jam sibuk, volumenya jam sibuk per jamnya berapa, sudah itu arus tersibuknya per berapa per 15 menit, karena kita mengambil sampel adalah selalu per 15 menit. Sedangkan kalau kecepatan ada bisa lihat di sini, kecepatan adalah besaran jarak tiap satuan waktu tempuh. Jadi kecepatan adalah laju perjalanan yang biasanya dinyatakan dalam kilometer per jam ya. Karakteristik kecepatan mikroskopik ya, sedangkan karakteristik kecepatan makroskopik. Jadi bisa lihat itu ya. Jadi biasanya bisa mikroskopik, bisa jadi makroskopik. Jadi kalau ada di menggunakan speed gun, kita tinggal tembak bannya, keluar kecepatannya. Kalau kita mau manual, kita menghitung berapa jaraknya, ya berapa jaraknya, yaitu pas ban bumper pertama masuk ke area yang kita garis, itu kita sudah hitung pakai biasa pakai HP ya. Kita tindis konternya, pas bumper belakangnya sudah melewati garis, itu kita hentikan. Jadi kita hitung misalnya per 50 meter per atau 25 meter per berapa second detiknya. Jadi meter per second, nanti kita akan ubah menjadi kilometer per jam. Seperti itu ya. Jadi itu untuk manual. Kalau untuk alat kita menggunakan saja speed gun, sudah aman ya. Jadi ini adik-adik bisa juga kecepatan, adik-adik bisa lihat di sini ada spot speed, ada time speed ya. Jadi adik-adik bisa lihat di sini spot speed adalah ya, jadi terbagi, ada time mean speed, ada spot speed. Jadi spot speed itu adik-adik bisa lihat adalah kecepatan setempat ya. Kecepatan setempat adalah kecepatan sesaat suatu kendaraan pada saat melintasi suatu titik tertentu. Itu kalau kegunaannya itu penentuan batas kecepatan. Sedangkan kalau time means speed itu kecepatan rata-rata ya. Jadi kalau rata-rata kecepatan rata-rata waktu ya. Jadi kalau dalam teknik lalu lintas itu disebut dengan TMS ya. Jadi rata-ratanya kita ambil. Sedangkan kalau untuk span means speed ya, adalah rata-rata kecepatan kendaraan yang menempati suatu panjang ruas jalan tertentu pada waktu tertentu ya, seperti itu. Ini adik-adik bisa baca di sini juga definisi kendaraan lainnya. Misalnya free flow speed, kecepatan kendaraan yang tidak dipengaruhi kendaraan lain. Running speed, kecepatan selama bergerak tidak termasuk waktu berhenti. Travel speed, kecepatan perjalanan panjang ruas jalan termasuk waktu henti. Ya, jadi pengertian-pengertian ini adik-adik harus paham. Sedangkan kerapatan, jumlah kendaraan yang menempati panjang ruas jalan tertentu atau lajur tertentu. Misalnya kita mau lihat bagaimana kerapatannya ini ruas jalan. Jadi K itu sama dengan arus dibagi kecepatan dikurang rata-rata ruang ya, atau Q per US ya, seperti itu. Jadi ini adalah density ya. Jadi ada pengertian dari kerapatan lalu lintas. Ada kita lihat
jumlah kendaraan sama juga dengan kepadatan. Jadi kepadatan, kerapatan atau traffic density adalah jumlah kendaraan yang menempati suatu panjang jalan tertentu pada waktu tertentu. Ya, jadi ini adalah variabel utama dalam lalu lintas. Karena apa? Kita melihat kerapatannya. Kita mau lihat bagaimana jalan itu rapat atau tidak. Jadi kalau pakai kecepatan arus bebas artinya kerapatan itu nol karena apa? Tidak ada kendaraan di jalan sama sekali. Seperti itu. Sedangkan kalau kerapatan jam tertentu kondisi di mana sangat rapat sehingga kecepatan rata-rata mendekati nol artinya macet total. Berarti apa? Dia sudah berada di posisi tingkat pelayanan F seperti itu. Ya, jadi nanti kita akan mencoba memahami apa yang dimaksud dengan FSD volume kerapatan dan kecepatan. Ya, kita hubungkan nanti. Untuk yang lainnya parameter lalu lintas ya, waktu antara atau time headway, waktu tibanya bagian depan. Ini yang saya bilang, waktu tibanya bagian depan suatu kendaraan ketibanya bagian depan kendaraan di suatu titik pengamatan itu namanya headway. Nanti kita akan mencoba juga menghitung bagaimana headway. Sedangkan kalau space headway, jarak bagian depan kendaraan ke depan bagian kendaraan yang berada di belakangnya. Itu namanya space headway ya, seperti itu. Ya, nanti coba Ibu kasih lihat PKJI-nya ya. Saya buka dulu. Ini berapa orang ini? Ada yang baru masuk ya? Oke. Sudah kelihatan? Belum. Sudah kelihatan ya? Iya, Bu. Jadi ada di sini ya, adik-adik bisa memahami apa yang dimaksud dengan arus. Sini yang saya lihat ya. Ini adik-adik bisa lihat di sini. Untuk ya, tadi kan kita sudah bahas tentang PKJI-nya ya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat juga tentang
Ya. Jadi di sini untuk PKJI sepeda motor, kalau tadi LF, HM, ya, SM. Nah, di sini mobil penumpang tadi LF. Jadi mobil penumpang itu sama dengan LF, kendaraan sedang dengan HF. Di sini kendaraan sedang dia bagi lagi KS dengan BB. Kalau kita tadi cuman HF, ya. Jadi tadi itu kita cuman HF, tidak kita bagi KS sama BB. Itu ada lagi di sini namanya TB, truk tronton, ya. Jadi 1 2 3 4 5 klasifikasi PKJI yang adik-adik harus pahami, ya, seperti itu. Yaitu adik-adik juga lihat di sini yang saya sebutkan tadi, ini kecepatan ini EMP-nya, ekivalen mobil penumpang yang tadi ya. Di sini kita bisa lihat kalau datar, karena tadi itu makanya di sini tidak ada yang dia tulis MP deh. Karena apa? MP itu dianggap semua satu, ya. Jadi kalau misalnya di jalan datar, kecepatan kendaraan sedangnya 1,2, beratnya 1,2, TB-nya 1,6. Kalau di jalan bukit atau di jalan gunung ini EMP-nya, tetapi mobil penumpangnya tetap dianggap 1 MP, ya, seperti itu. Itu adik-adik bisa lihat di sini. Ini untuk jalan kendaraan berat dan untuk kendaraan kendaraan sedang, berat, dan tronton, ya. Sedangkan kecepatan arus bebas adalah yang saya anggap kecepatan arus bebas adalah kecepatan yang tidak ada kendaraan hambatan sampingnya, ya. Tidak ada kendaraan di situ, jadi betul-betul ada yang 70 km per jam, ada 80, ada 66, ya, seperti itu. Ini, ya, untuk modelnya. Sedangkan adik-adik bisa lihat sini, ini kapasitas kita cari yang ruas jalan, ya. Ruas jalan. Ini luar kota, kita ruas jalan. Oke. Kalau jalan luar kota berarti kita harus ke Maros. Nih. Kita kapasitas jalan perkotaan, ya. Jadi adik-adik nanti harus pahami ini nilainya. C sama dengan C0 kali FCIJ kali FCPA dan FC, ini rumusnya. Yang harus kita pahami adalah bagaimana spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Lebarnya bagaimana, lebar bahu efektif, jarak terdekat, median, pemisah arah, ya, seperti itu. Ini adalah kinerjanya ini, ya. Nih, adik-adik bisa lihat di sini. Jadi langkah data umum, data geometrik, data lalu lintas, data hambatan samping, dan kriteria desain. Ini yang data-data masukan. Artinya apa? Data geometrik adalah data saya cari dulu. Saya kasih masuk. Contohnya, ya.
Ini kalau data geometrik kita mengukur berapa lebar jalan, itu berapa cupnya ya. Jadi ada gambar, tunggu Ibu. Oke. Saya buka contohnya dulu nah. Saya kasih lihat contohnya ya. Oke. Kenapa nggak bisa? Ini kelihatan ya? Oke. Ini ya, ini namanya formulir JK1. Ini formulir
penentuan geometrik. Artinya apa? Kita mau menentukan kita posisinya ini di depan perintis ya. Ada entos. Di sini kita mau tahu berapa ukuran. Ini yang Ibu bilang kalau di tengah sini ada garis berarti ada mediannya ya. Kalau tidak ada garis berarti dia tidak ada median. Kalau di perintis kan ada mediannya ya, seperti itu. Ini gambar. Di sini kita tentukan berapa ukurannya semua ini. Berapa lebar jalan, berapa curve-nya, berapa lebar existingnya, itu jumlah bukaannya berapa. Ini namanya geometrik jalan. Seperti itu. Ini namanya geometrik jalan ya, seperti itu. Di sini nih ada lihat nanti apa namanya perhitungannya semua ya. Nanti Ibu kasih lihat kayaknya formulir secara Excel-nya ya. Nah, ini adik-adik bisa lihat. Misalnya jadi kita mulai survei misalnya jam 6. Berarti ada sepeda motor MPKS 3 saja. Karena apa? Kita menganggap kendaraan berat itu tidak melewati ya, tidak melewati. Enggak kelihatannya ini. Kenapa tidak nampak ya? Excel-nya. Nah, saya download dulu. Oke. Ini saya cek nih. 31. Ini kita lihat untuk apa namanya? Oke, saya share ya. Kelihatan ya? Oke. Ini ya tadi ya. Itu ini untuk adik-adik kalau mau survei dari jam 6 sampai jam 7 per 15 menit ada sepeda motornya, ada mobil penumpang dan ada KS-nya ya. Jadi ini adik-adik ya, itu kita lihat lagi di jam kedua. Jadi yang seperti Bu sampaikan tadi untuk di jam 6 sampai jam 9 itu ada 3 jam ya untuk waktu surveinya. Itu untuk jam 4 sampai jam 7 lagi ada waktu surveinya. Yaitu sampai jam 7 malam. Ini untuk hari misalnya untuk hari Senin. Yaitu adik-adik survei lagi di hari Kamis atau adik-adik survei lagi di hari Sabtu seperti itu dengan jam yang sama untuk volume kendaraan arah 1 ya, seperti itu. Ini untuk volume. Jadi adik-adik pakai ininya menghitung mau pakai manual mau pakai counter konnya juga boleh ya. Jadi berapa sepeda motor, berapa mobil penumpang, berapa mobil kendaraan.
yaitu ini kendaraan arah 2. Ya, setelah itu adik-adik juga nanti akan hitung hambatan samping. Hambatan samping adik-adik akan hitung pejalan kaki, kendaraan berhenti, ya, seperti itu, sama kendaraan luar masuk dan kendaraan bergerak lambat. Ya, di jam yang sama ketika adik-adik menghitung volume. Ya, seperti jadi adik tetap hitung jam 6 sampai jam 9. Setelah itu jam 4 sampai jam apa jam ada biasanya juga siang. Kita ambil jam 11 sampai jam 2. Ya, jam 11 ke 12, 12 ke 1, 1 ke 2. Biasanya 3 jam seperti itu. Ya. Setelah itu adik-adik akan menghitung kecepatan, ya. Ini Ibu carikan dulu kecepatannya. Nih, kecepatan. Adik-adik juga akan hitung kecepatan. Ini dia menghitung waktu tempuh, baru ini jarak yang Ibu bilang. Ini diambil yang 120 meter, yaitu waktu tempuhnya, yaitu kita bagi nih, kecepatan dibagi waktu. Ya, seperti itu baru kita jadikan kecepatan kilometer per jam, seperti itu. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh perhitungan ya, seperti itu. Ya, jadi ini data biometrik, data lalu lintas, data hambatan samping. Ya, semua data sudah Ibu sudah sampaikan bahwa kita mau data geometrik, kita mau data lalu lintas itu data kecepatan dengan volume. Yaitu hambatan samping juga tadi sudah itu kita ambil kriteria desain. Ya, seperti itu kriteria desainnya. Ya, jadi ini contoh yang Ibu sampaikan, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi nanti ininya sesuai ini saja ya, sesuai dengan tidak usah kita bagi berapa orang ini kah? Ini berapa orang ini ya? Mawar, Cindy, Puspita, Darul, Muhammad Radil, Nur Safira, Putri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7 orang. 8, 9, 9 orang ya. Seperti itu. Jadi nanti 5-4, 4 arah kiri, 4 arah kanan, ya, atau 5-4 ya. Itu nanti kita coba bagaimana simulasinya. Kalau saya sih sebenarnya intinya adik-adik memahami bagaimana menggunakan speed gun, yaitu bagaimana mencari kecepatan manual, ya, seperti itu. Ya, untuk tugas pertama adik-adik menentukan perbedaan dari pedoman dan dari MKJI. Nanti Ibu akan share MKJI dan MKJI sama PKJI-nya. Untuk PKJI
Ibu akan share ya. KJI 1997. Nanti Ibu tunggu ya. Lintas KJI dan PKJI-nya juga. Baru Ibu nanti kirim ke link drive-nya. Tunggu ya, Ibu share langsung nih, sini ya. Supaya saya nggak lupa lagi. Drive. Google Drive-nya. Coba ya, apakah bisa terbuka? Folder. Saya file. Saya kirim di link chat ya, chat ini linknya. Jadi setiap file saya kirim di link tersebut. Oke. Oke, teknik. Kelola akses.
Saya kirim sekarang ya. Oke. Coba dibuka. Bisa jadi. Silakan dibuka dulu deh. Apakah sudah bisa terbuka? Oke, sudah bisa terbuka ya? Ada filenya situ. Itu contohnya. Ini karakteristik jalan. Saya lihat mediannya ya. Bisa kelihatan ya. Ini yang tadi Ibu jelaskan. Nih, harus dipahami ya, adik-adik, untuk apa namanya, jalan arteri ya. Jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan. Jadi kalau adik-adik survei, adik-adik harus tahu di mana titik surveinya. Apakah dia masuk jalan arteri, atau dia masuk jalan kolektor, atau dia masuk jalan lokal, atau dia masuk jalanan lingkungan. Ya, seperti itu. Setelah itu adik-adik harus tahu yang mana jalur lalu lintas, mana lajur, mana bahu jalan, mana trotoar, mana mediannya. Nah di sini Ibu kasih lihat di sini contohnya. Jadi nanti ada bagian-bagian potongan jalannya. Mungkin sudah dijelaskan juga sama Ibu Cempana ya, mana median ya, di sini median, mana jalur lalu lintas, mana lajur, mana jalur ya. Jadi kalau antara satu arah itu disebut jalur, di bagian jalurnya itu ada namanya lajur ya. Misalnya kalau untuk jalan besar itu biasanya lajurnya 33, berarti ada 6. Dia mediannya di tengah seperti itu ya. Jadi itu bagian dari jalurnya ya. Itu kayak seperti ini, tidak ada mediannya ya. Sudah itu kalau untuk ada median, ini yang di tengah di sini namanya median ya, seperti itu. Yaitu untuk ini fungsi mediannya merupakan daerah netral bagi pengemudi agar mengontrol kendaraan pada saat darurat ya, seperti itu. Lebarnya antara 1 sampai 12 meter ya. Jadi kalau mau jalan besar juga
masalah. Ya, jalur tepian median ini ya ada namanya median. Ini jalur tepian mediannya. Ini trotoar ya. Ini talut, itu lebar bahu dipengaruhi fungsi jalan, volume lalu lintas, kegiatan di sekitar, ada atau tidaknya trotoar, yaitu media yang tersedia itu untuk lebar bahunya. Ya. Ini trotoar, lebar trotoar itu 1,5 sampai 3 meter. Ini untuk jalur pedestrian, ya, seperti itu. Ini bahu jalan, jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas. Fungsinya ruang tempat pemberhentian. Ya, nanti Ibu akan share ya sedikit di di link drive-nya. Ini gambarnya, bagian-bagian potongan jalan. Ya, seperti itu ya. Oke. Oke, nanti mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya close? Silakan. Ketua kelas tadi sudah screenshot ya. Saya juga sudah ada 10 ya, 10 orang yang hadir. Hadir semua aja, Bu? Ada semua ya? Iya, Bu. Dulu Ibu screenshot lagi. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas kehadiran adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.